Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Di ibadah hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus setelah pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara dapat menyediakan roti dan anggur di rumah masing-masing. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan tim dokter gereja kita siap melayani saudara. Mari bawa persembahan yang terbaik bagi rumah Tuhan. Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Gereja kita sangat rindu melihat generasi muda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Oleh karena itu, mari ajak anak saudara bergabung di komunitas yang sesuai dengan usia mereka. Di antaranya kids, teens, youth, dan profesional. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, and subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa menerima informasi penting seputar kegiatan gereja kita. Sesaat lagi ibadah akan dimulai. Fokuskan hati dan pikiran kita untuk menerima jamahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan melimpah atas setiap kami. Bawa kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih dalam lagi masuk ke dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Katakan bersama-sama, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu betapa
saudara, katakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Mari angkat kedua tanganmu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini. Mari penuhiku, bawaku mendekat. Mari angkat tangan saudara, katakan Engkau Tuhan Allah Maha Tahu. Betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, katakan Engkau Tuhan Allah. Ini pengakuan kami, Engkau Tuhan Allah yang Maha Tahu. Engkau dahsyat, hadirat-Mu, hadirat-Mu ini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh bawaku Tuhan, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorak yang dahsyat, yang meriah bagi Tuhan kita Yesus. Dia layak, Dia layak, Dia patut disembah. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Mari kita sembah, mari sembah Tuhan Yesus. Engkau kita berada, di rumah saudara, di ruangan saudara, mari angkat tangan kita menyembah Tuhan. Inilah tahun pertumbuhan, inilah tahun penuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Ya Allah syahada Allah. Haleluya.
yang setuju dengan pernyataan ini bersama-sama dengan suara yang keras serukan amin. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Yo, kamilah umat pilihan Tuhan. Kami mendengarkan panggilan-Mu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Yesus, mari dengan sukacita serukan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Oh mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita umat pilihan Tuhan, kita membangkit, serukan nama-Nya. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, semua nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Sebab Engkau-lah Tuhan kami, Tuhan yang hidup, yang sanggup menolong setiap kami. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita, serukan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, oh nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, oh Dialah Raja, oh Dialah Raja. Yang percaya Dia Raja, suruhkan. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali, tetap dalam hadirat Tuhan. Kami menanti-nantikan janji-Mu Tuhan, tergenapi di dalam kehidupan kami.
Kami percaya kami yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, dipulihkan, diperbaharui Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Sama-sama katakan. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan, katakan janji Allah digenapi dalam setiap kami Tuhan. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya. Yang ku tahu Tuhan Dia kerjakan seturut firman-Nya, oh bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya Shalom keluarga Philadelphia dan salam kasih Yesus Kristus di tahun yang baru ini. Pertama-tama kepada Pastor Yusak, Ibu Deborah, Pastor Kevin, dan seluruh keluarga besar Philadelphia dimanapun Anda berada, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa membagi firman kepada saudara hari ini. Nah, di awal tahun ini, saya ingin membahas satu topik yang pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita semua, yaitu keuangan. Saudara, karena pandemi yang sudah berkepanjangan ini, kita semua tahu
bahwa dunia saat ini sedang mengalami banyak guncangan dan sekaligus juga ketidakpastian. Situasi politik dunia yang makin memanas sekaligus berdampak kepada ekonomi dan juga pasar modal dunia. Juga dengan perkembangan situasi COVID ini yang begitu tidak pasti. Kita semua pasti merasa cemas dan tidak tenang menghadapi masa depan kita. Oleh karena itu, satu area yang pasti menjadi pikiran kita siang dan malam adalah keuangan atau sumber pemasukan kita. Nah, mari kita hari ini belajar dari firman Tuhan dan supaya firman Tuhan memberikan kita kekuatan dan pandangan ilahi terhadap keuangan. Siapa yang berkata amin? Dan saya ingin saudara semuanya melihat dan membaca perumpamaan ini di Lukas pasal 16 tentang bendahara yang tidak jujur. Saudara pasti sudah kenal dengan perumpamaan ini. Sang pemilik curiga dengan ketidakjujuran sang bendahara dan akhirnya ia meminta kepadanya untuk buka buku supaya bendahara ini mempertanggungjawabkan kelakuannya. Nah saudara, sang bendahara tahu bahwa ia pasti akan dipecat. Dan oleh karena itu, ia mulai berpikir untuk bagaimana bisa menyelamatkan sumber pemasukannya jikalau ia sudah tidak bisa bekerja lagi. Nah, saudara, kita semua tahu bahwa ketidakjujuran itu pasti akan mengakibatkan malapetaka. Siapa yang berkata amin? Tetapi yang saya ingin tekankan dari sang bendahara ini di perumpamaan ini adalah saat sang bendahara ini terancam, dia merasa gusar dan ia mulai merasa cemas. Karena saudara, sumber pemasukan dia itu sedang mengalami ancaman. Dan saudara, dia mulai berpikir bagaimana caranya saya ini bisa secure sumber pemasukan saya ya jikalau saya akhirnya dipecat. Saudara, saat ini kita semua bisa mengerti situasi yang sang bendahara ini sedang alami dan perasaan sang bendahara tersebut. Jikalau saudara nafkah kita sedang terancam, saudara apa yang akan kita lakukan? Nah kita lihat apa yang dilakukan sang bendahara di Lukas pasal 16, 34 dan 56. Oke? Nah kita baca di sini. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat. Mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat. Supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapa hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah, buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan. Nah saudara, saya ingin saudara lihat pikiran sang bendahara ini. Yang seakan saudara kita semua baca bahwa dia ini adalah seorang yang cerdik. Dan kesannya adalah Alkitab malahan memuji tindakannya atau tindakan ketidakjujurannya di ayat 8. Ayat 8 berbunyi demikian. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudara, dari sini banyak yang keliru. Dan berpikir bahwa Alkitab itu menyetujui tindakan ketidakjujuran sang bendahara tersebut. Dan saudara mereka mendapat satu kesimpulan. Jikalau tujuannya adalah untuk melindungi nafkah kita atau sumber pemasukan kita, maka saudara kita diizini untuk berkelakuan yang tidak jujur. Seperti halnya sang bendahara tersebut. Saudara jangan sampai oleh karena pikiran keliru ini, kita juga ikut-ikutan mengizinkan diri untuk menipu atau bertindak tidak jujur untuk kepentingan diri sendiri. Jikalau nafkah kita sedang terancam. Saudara, ini bukan yang dimaksudkan oleh firman. Karena jikalau kita simak lebih dalam lagi ayat berikutnya, kita lihat jawab Yesus di ayat 9 terhadap ayat 8 tersebut. Yesus berkata,
Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Saudara, apa yang dimaksud Yesus? Pelajaran apa yang kita bisa pelajari dari perumpamaan ini? Keluarga Philadelphia. Yang pertama, maksud Yesus adalah jangan hanya memiliki pandangan jangka pendek. Milikilah pandangan jangka panjang kerajaan surga. Jangan berpikir seperti dunia yang hanya memiliki pandangan jangka pendek. Milikilah pikiran kerajaan surga yang memiliki pandangan jangka panjang. Ini adalah pelajaran yang sangat penting. Saudara, kita lihat perbedaan ayat 4 dan ayat 9, oke? Lihat saudara, sang bendahara pikirannya adalah jikalau nanti saya dipecat, saya melakukan tindakan tidak jujur ini supaya nanti ada orang yang bisa menampung saya di rumah mereka. Lihat saudara, di ayat 4 tadi. Sang bendahara hanya kepikiran penampungan. Penampungan. Tetapi di ayat 9, Yesus berkata kepada mereka, jikalau kamu melakukan apa yang saya lakukan, apa yang saya instruksikan kepada saudara, maka kamu akan diterima di dalam kemah abadi. Saudara, kemah abadi. Yang satu hanya kepikiran penampungan. Tetapi saudara, Yesus ingin memberikan kita sebuah sekuritas, keamanan di kemah abadi. Saudara, memang di mata dunia, tindakan bendahara ini kesannya cerdik dan licik. Tetapi kita lihat ayat 9 yang Yesus katakan. Yesus berkata, aku berkata kepada kamu. Setiap kali kalimat ini dipakai oleh Yesus, ia ini sedang memberikan pandangan yang berbeda dengan pikiran mereka. Bukan dia tuh setuju dengan mereka. Tetapi Yesus sedang memberikan sebuah pandangan yang beda dari mereka. Memang di mata dunia, kelakuan sang bendahara ini kesannya cerdik dan licik. Tetapi aku berkata kepadamu, yaitu saya ingin memberikan saudara sebuah pandangan yang beda. Dan pandangannya adalah jangan berpikiran jangka pendek saja. Sang bendahara ini memakai mamon dan memakai manusia untuk tindakan ketidakjujurannya. Namun semuanya ini hanya mampu membeli penampungan sementara saja. Tetapi yang Yesus ingin tekankan kepada kita adalah pakailah uang bukan hanya untuk sebuah solusi yang sifatnya sementara saja, penampungan. Tetapi pakailah uang untuk menjalin hubungan, untuk menginvestasikan kepada hubungan dan menabur kebaikan di dalam kerajaan Allah. Dan Yesus melanjutinya, semuanya ini jikalau engkau memakai uang untuk menginvestasikan kepada hubungan, untuk menginvestasikan di dalam kerajaan Allah, untuk menyebar kebaikan, maka saudara, Yesus berkata, kamu akan diterima di kemah abadi. Yesus sedang memberikan kita satu solusi yang lebih kekal. Karena jikalau kita menginvestasikan untuk kelakuan baik di dalam kerajaan surga, menyebarkan Injil, melakukan baik kepada orang yang miskin, memberi sedekah kepada mereka yang sedang miskin. Dan kita juga saudara memakai uang untuk menginvestasikan kepada hubungan, untuk memberkati sesama manusia. Saudara, semuanya ini Yesus yang melihat dari surga dan Tuhanlah yang akan menjaga kita. Tuhanlah yang akan memberkati kita. Saudara, itu sebabnya Yesus melanjuti dan dia berkata demikian. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, Tuhanlah yang akan menolong saudara. Saudara, uang itu ada batasnya. Uang, solusinya itu ada batasnya. Tetapi jikalau kita memakai uang, right, untuk memberkati, untuk saudara, memperluas jangkauan Injil, jangkauan kerajaan Allah, maka Tuhan yang melihat dari surga, dia
yang akan memastikan segalanya yang kita kurang, Dia pasti akan mencukupinya di dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang berkata amin? Dan cara ini lebih halal dan lebih kekal. Dan lebih juga akan menghasilkan damai sejahtera. Kepastian yang lebih kekal dan abadi. Itu sebabnya Matius 6, 19, 21, 24 berkata demikian. Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saudara, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, Saudara, ini yang Yesus ingin tekankan kepada kita. Hanya Yesus yang mampu memberikan kita keamanan, damai sejahtera dan kekal. Bukanlah uang. Saudara, uang hanya mampu memberikan kita perasaan aman. Tetapi bukan keamanan yang sejati. Dan saudara ingat ya, bukannya Tuhan tidak setuju dengan saudara dan saya menjadi makmur dan hidup di dalam kelimpahan. Saudara, bukan. Yang Tuhan tidak setuju adalah cinta uang. Atau kita ini terlalu doyan uang. Terlalu doyan kemewahan. Dan saudara, ini perbedaannya. Tuhan ingin kita hidup di dalam kelimpahan. Tetapi Tuhan tidak ingin kita menjadi rakus dan doyan kemewahan. Karena kelimpahan dan kemewahan itu sangat jauh bedanya. Kelimpahan adalah memiliki banyak uang untuk segala kebaikan dan perbuatan baik di dalam kerajaan Allah. Tetapi kemewahan adalah keinginan memiliki banyak uang untuk kepentingan diri sendiri. Saudara, 1 Timotius 6:10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saudara, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, yang Yesus ingin tekankan kepada kita dari perumpamaan ini adalah use your money to secure your place in the kingdom and invest in relationship in the kingdom, not use them for temporary earthly reprieve. Haleluya. Dan saudara, Yesus di sini juga bukan hanya sedang memberikan kepada kita sebuah peringatan tentang pandangan kerajaan surga tentang keuangan. Saudara, siapa setuju bahwa Yesus juga ingin kita hidup sukses dan makmur? Jadi, this is not just a lesson, tetapi Yesus benar-benar ingin kita hidup makmur dan sukses di dalam Dia. Yesus ingin kita hidup naik dan tidak turun, diangkat untuk kemuliaannya. Siapa setuju? Nah, saudara, oleh sebab itu, Yesus tidak berhenti saja di sini di perumpamaan Lukas 16. Karena Lukas 16, perumpamaan ini tidak berhenti di pelajaran Yesus tadi di ayat 9 saja. Yesus meneruskannya. Ia melanjutkan di ayat 10, dan saudara, di sini ayat 10, dia mulai memberitahu kepada kita bagaimana kita bisa hidup diberkati di dalam kerajaan surga dengan sebenarnya. Jadi saudara, yang pertama tadi, Yesus sedang memberikan kita sebuah pelajaran. Pelajaran yang sangat penting. Jangan mengabdi kepada Mamon, tetapi mengabdi kepada Allah. Bersandar kepada Allah. Ya, jangan hanya kepikiran, right? Bagaimana kita bisa memakai uang untuk menyelesaikan masalah. Saudara, solusi dari uang sifatnya semua sementara. Tetapi jikalau kita bersandar kepada Tuhan dan kita setia untuk selalu menginvestasi uang kita di dalam kerajaan surga dan juga di dalam Tuhan, Tuhanlah yang akan menjaga kita. Tuhanlah yang akan memberikan kita keamanan yang sejati. Siapa yang berkata amin? Tetapi saudara, bukan berhenti di situ saja. Ya, Tuhan melanjutkan dari ayat 10 onwards untuk memberitahu kepada kita bagaimana caranya kita bisa hidup sukses di dalam Tuhan. Saudara sudah siap? Nah, kita baca Lukas 16, 10, 12. Yesus melanjutkan ayat tadi
dan berkata demikian, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Dan jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Wow. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, di sini kita mendapati prinsip kerajaan sorga supaya bisa dipromosi oleh Tuhan. Nah, jadi saudara, pelajaran yang kedua yang Tuhan ingin tekankan kepada kita adalah nomor 2, jalanilah prinsip promosi kerajaan Allah, maka saudara akan diberkati. Jalanilah prinsip promosi kerajaan Allah. Nah, apa saudara prinsip promosi di kerajaan Allah? Tadi saudara telah baca. Yang pertama, setia dan benar dalam perkara-perkara kecil. Matius 6 ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudara, inti daripada prinsip ini adalah saudara harus mau setia melakukan tanggung jawabmu atau perbuatan baikmu dengan benar tanpa harus diawasi atau dipuji oleh manusia. Saudara, kita harus berkelakuan jujur, bukan hanya di depan mata manusia. Kita harus berkelakuan jujur, walaupun tidak ada orang yang melihat kita. Saudara, jangan hanya berkelakuan baik dan jangan hanya berkelakuan benar hanya pada saat sedang diawasi atau karena ada imbalan pujian dari orang lain. Saudara, jikalau saudara adalah seseorang yang tidak bisa dipercayai untuk memperlakukan yang baik dan benar kepada tugas atau hal-hal yang kecil, maka saudara tidak siap untuk menghadapi atau bertanggung jawab kepada hal-hal yang besar. Tetapi jikalau saudara hari ini diberi tugas dan tugasnya seakan kecil tanggung jawabnya, seakan saudara tidak begitu signifikan. Tetapi cara saudara bekerja, tanggung jawab saudara terhadap tugas tersebut, ini akan menentukan apakah saudara akan dipromosi oleh Tuhan atau tidak. Dan disinilah saudara akan diuji. Kejujuran saudara akan teruji. Pada saat tidak ada orang yang melihat, apakah saudara tetap jujur atau tidak. Remember, character is the real you when no one is looking at you. Because what you do in private has implication on your public life. Apa yang saudara lakukan tersembunyi, Tuhanlah yang akan melihat dan dialah yang akan mengangkat saudara di depan umum nanti. Karena dia percaya saudara sudah siap untuk bisa dipromosikan. Haleluya. Mari setia untuk mau melakukan pekerjaan-pekerjaan kita di gereja atau di pekerjaan kita di marketplace dengan baik dan benar. Walaupun kita diberi tugas kecil, kita mau tetap setia dan tidak saudara baper melakukannya. Dan juga saudara kita harus menjadi seorang pekerja yang mampu bekerja dengan baik tanpa harus diawasi. Tanpa harus dipuji-puji. Atau harus dielus-elus terus-menerus. Tetapi jika saudara mampu melakukan tugas saudara dengan baik, dengan konsisten, maka saudara, apa yang dilakukan tersembunyi akan saudara muliakan di depan umum oleh Tuhan. Tuhanlah yang akan memastikan kita ini dipromosikan dan akhirnya diberikan tanggung jawab lebih besar, tugas yang lebih besar bagi kita semuanya. Siapa yang berkata amin?
Itu adalah prinsip promosi yang pertama. Prinsip promosi yang kedua. Lukas 16 tadi berkata, setia dalam hal mamon, setia dalam hal keuangan. Lukas 16:11. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Saudara, di sini Tuhan sedang berfirman kepada kita. Jikalau saudara ingin memiliki harta sesungguhnya, saudara harus terlebih dahulu setia dengan perihal keuangan di kehidupan saudara. Dan saudara, yang paling dasar, ya, di mana kesetiaan kita terhadap perihal keuangan diuji atau dipantau oleh Tuhan adalah apakah kita setia untuk memberi kepada kerajaan surga dalam bentuk persembahan kita, persembahan kasih, dan perpuluhan di gereja. Dan saudara, setia artinya bukan pemberian yang ditentukan oleh situasi ekonomi ya. Artinya saudara, dalam musim apapun, kesetiaan itu adalah kita tetap memberi dengan hati yang tulus dan benar. Bukan soal jumlahnya. Saudara, Tuhan tidak peduli dengan jumlah yang saudara beri. Yang Tuhan inginkan adalah kesetiaan hati kita. Jadi saudara, pada waktu ekonomi kita lagi susah, saudara, apakah Tuhan akan marah terhadap kita jikalau kita tidak bisa memberikan jumlah yang besar yang selama ini kita beri? Tentunya tidak. Karena saudara, di mata Tuhan bukan soal jumlahnya. Yang penting adalah hati kita untuk ingin setia dan memberi. Jadi saudara, pada ekonomi lagi susah, pemberian kita sedikit. Di mata Tuhan, itu sudah luar biasa. Dia berkenan dengan persembahan saudara. Malahan saudara, jumlah kecil ini lebih berarti di mata Tuhan. Karena ekonomi saudara sedang susah, tetapi saudara tetap setia terhadap Tuhan. Ini juga saudara berarti setia terhadap status keuanganmu saat ini juga. Saudara, siapa sih yang gak mau kaya? Siapa sih yang tidak ingin memiliki uang yang lebih banyak lagi? Tetapi saudara, sebelum saudara memiliki uang yang lebih banyak lagi, Tuhan sedang melihat apakah saudara setia dengan uang yang saat ini saudara punya. Artinya saat ini Anda apakah mampu untuk setia dengan jumlah yang saudara punya? Apakah saudara mampu untuk tidak berlebihan dalam pengeluaranmu? Apakah saudara mampu untuk tidak lebih banyak keluarnya daripada jumlah pemasukannya? Apakah saudara bisa tahan diri, tahu diri, gak suka pamer, dan tidak iri dengan orang lain untuk mau berkehidupan seperti mereka yang lebih kaya daripada saudara? Dan apakah saudara bisa menahan diri untuk tidak mau berkehidupan lebih dari batas pengeluaran saudara? Apakah saudara juga setia untuk menabung sedikit demi sedikit dan mau menginvestasikan uang saudara dengan benar dan bertanggung jawab walaupun jumlahnya masih sedikit? Supaya di hari esok nanti saudara mampu bertumbuh jumlah uang saudara dan nilai investasi saudara mulai berbuah dan berkembang. Saudara, semuanya ini, kelakuan-kelakuan saudara ini dengan perihal uang di dalam kehidupan saudara, itu semuanya itu berkenan di mata Tuhan. Itu akan dilihat dari surga. Dan Tuhan itu sedang melihat. Dan barang siapa setia terhadap mamon dunia, Tuhan akan berkenan dan memberikan harta sesungguhnya bagi saudara. Saudara, banyak kasus yang nyata di mana seseorang yang ketiban rezeki secara tiba-tiba seakan-akan menang lotre dalam jumlah miliaran rupiah. Namun kenyataannya adalah banyak yang akhirnya bukan menjadi kaya atau bukan menjadi lebih makmur. Malahan banyak di antara mereka dengan cepat kembali miskin dan akhirnya lebih parah lagi terlilit utang. Kenapa saudara? Karena sebelum mereka kaya, mereka tidak terlebih dahulu memiliki pandangan benar tentang kekayaan. Akhirnya semuanya habis untuk sekedar memenuhi nafsu dan kedagingan mereka sendiri. Saudara, itu adalah prinsip yang kedua.
jikalau saudara ingin dipromosikan oleh Tuhan. Yang ketiga, setia dalam harta orang lain. Lukas 16:12, jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Saudara, masalah daripada bendahara tadi di Lukas 16 adalah dia lupa bahwa dia ini hanyalah seorang bendahara, bukannya sang pemilik. Dan saudara, tugas utama daripada sang bendahara adalah mengelola harta orang lain dengan jujur, baik, dan benar. Saudara, tahu nggak? Di mata Tuhan, kita ini adalah bendaharanya. Di mata Tuhan, kita ini adalah pengelola. Pengelola berkat yang Dia telah berikan kepada kita. 1 Korintus 4:2 berkata demikian. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Saudara, banyak yang ingin kaya. Karena saudara mereka iri atau ingin memiliki banyak harta benda seperti orang lainnya. Tetapi caranya Tuhan memberkati kita untuk menjadi pemilik adalah pengertian kita sebagai seorang hamba yang setia. Sebelum kita dipromosikan, kita harus didapati sebagai seorang hamba yang setia dan dapat dipercayai oleh Tuhan. Dan Tuhan memandang kita semua sebagai seorang hamba. Sama juga, kita harus memiliki pandangan yang sama. Kita semua adalah seorang hamba. Dan sebagai seorang hamba, kita adalah seorang pengelola berkat yang telah dipercayai oleh Tuhan. Artinya semua harta benda yang kita miliki di bumi ini adalah milik Tuhan. Dan oleh sebab itu, ujian seorang hamba adalah apakah kita akan tetap memandang diri kita sebagai hamba pada saat kita makin kaya dan makmur. Atau sebaliknya, semakin sukses dan diberkatinya kita, malahan kita berubah pandangan dari seorang pengelola menjadi sebagai seorang pemilik. Nah saudara, jangan sampai saudara seperti sang bendahara tersebut. Di mana dia akhirnya saudara berubah pikiran sebagai seorang pemilik. Itu sebabnya saudara, dia melakukan tindakan yang tidak jujur. Dan saudara, Yesus bukan menyetujui tindakan ketidakjujurannya. Tetapi Yesus sedang memberikan kepada kita pandangan yang berbeda untuk bagaimana bisa sukses dan dipromosikan oleh Tuhan. Keluarga Philadelphia, mari kita tetap setia untuk menempatkan Tuhan sebagai yang terutama di kehidupan kita. Jangan menjadi angku dan sombong saat kita sudah diberkati. Tetapi tetap setia untuk memberi dan menyalurkan berkat kita dengan setia. Sesuai dengan keinginan Tuhan. Supaya kita bisa lebih lagi dipercayainya. Tetap untuk mau memberi dan perpuluhan. Karena semuanya ini adalah milik Tuhan. Saudara, sekali lagi, bukan isunya jumlahnya. Tetapi kesetiaan kita untuk mau memberi. Walaupun jumlahnya sedikit. Mari pakai berkat untuk mau membantu orang yang miskin dan yang sedang susah. Kita saudara menjadi sebuah saluran berkat. Dan lebih lagi kita menjadi saluran berkat. Lebih lagi Tuhan akan mempercayai kita dengan berkat. Kita tetap mau mengabdi kepadanya walaupun sudah menjadi orang yang ternama. Saudara, saya hanya dipercayai olehnya untuk mengelola segala berkat yang Ia telah berikan kepada kita. Ini harus menjadi pandangan kita. Saya adalah seorang pengelola. Dan lebih saudara setia, lebih Tuhan akan percaya kepada saudara. Dan semakin Tuhan percaya kepada saudara, semakin banyak harta benda akan mengalir ke dalam tanggung jawab saudara. Itu sebabnya kita selalu berkata di sini, if God can bring money through you, He will bring money to you. Philadelphia, mari kita semua menjadi hamba yang setia dan benar. Jikalau kita melakukan prinsip-prinsip ini, maka Tuhanlah yang akan memastikan promosi untuk bisa datang di dalam kehidupan kita semua. Dan kita akan menikmati kemakmuran yang baik dan abadi dan kekal. Philadelphia, saya akan selesai dengan kesimpulan ini. Yang pertama,
tadi saudara, poin yang pertama. Kita harus memiliki satu pandangan kerajaan surga. Pandangan jangka panjang. Yaitu saudara, kita harus mengabdi kepada Tuhan. Bukan dengan mamon. Ya. Dan yang kedua, kita ikutilah prinsip-prinsip promosi kerajaan Allah di sini. Yang tadi telah saya bagikan. Faithful in the little things. Faithful in your money. And faithful in another man's. Jikalau saudara bisa melakukan 3 hal ini, maka saudara, Tuhanlah yang berkenan kepada saudara. Dan dia akan memastikan pada waktu yang indah dan tepat, mempromosikan saudara ke satu level yang lebih tinggi lagi. Saya percaya firman Tuhan telah memberkati saudara hari ini. Tuhan memberkati saudara, dan biarlah firman Tuhan hari ini memberkati saudara juga. God bless you and have a great evening and have a great day. Thank you. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan setiap saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita persiapkan roti dan cawan. Setiap kali kita makan dan minum perjamuan kudus, kita diingatkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang telah diberikan kepada setiap kita. Mari kita nyanyikan pujian, salibnya, salibnya selama mulia. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya membacakan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persoalan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, memeteraikan kita, bahkan oleh bilut-bilutnya sakit penyakit kita disembuhkan. Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam
hatimu, takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hati-Mu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Sungguh ku bersyukur bertemu denganmu, melekat hatiku dalam hati-Mu. Takkan ku meragu akan kasih-Mu, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. Karena Kau buktikan, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. sekali lagi katakan, karena Kau buktikan, karena Kau buktikan selalu sertaku, selalu sertaku. haleluya. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk kasih anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Memberkati semua yang melayani hari ini dengan berkat yang terbaik. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan oleh Roh Kudus. Memimpin menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.